disco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Eko Cahyono Official. Di video kali ini saya akan membahas tentang budidaya ikan lele. Karena budidaya ikan lele semakin hari semakin banyak diminati orang karena potensinya yang sangat menjanjikan. Ikan lele terkenal cepat tumbuh besar, mudah pakan alternatifnya, dan tidak memerlukan kolam sirkulasi selayaknya ikan air tawar lainnya. Namun meski demikian, bukan berarti budidaya ikan lele tak memiliki kendala sama sekali. Pada budidaya ikan lele kita juga mengenal berbagai masalah yang mana diantaranya adalah mudah stres, penyakit aeromonas, moncong putih, dan sifat kanibalisme. Nah, kanibalisme ini yang akan dibahas di video kali ini. Kanibal yang suka memangsa sesama jenisnya. Untuk masalah kanibalisme, inilah yang kadang tidak disadari oleh para pemula seperti kita sehingga kita sering mengalami kebangkrutan. Tentunya jika kita ingin memulai budidaya ikan lele, sebaiknya memahami terlebih dahulu gimana sih cara mengatasi kanibalisme pada ikan lele. Atau kita bisa langsung tanya kepada senior-senior kita yang telah lama menggeluti budidaya ikan lele. Tentunya mereka sudah memiliki solusi untuk meminimalisir kanibalisme. Penyebab kanibalisme pada ikan lele itu sangat beragam. Jadi kita perlu memilahnya satu-satu untuk kemudian dicari solusinya. Jadi pada artikel kali ini kami akan mengulas secara lebih dan mengenai secara mengatasi kanibalisme pada ikan lele agar Anda bisa terhindar dari kegagalan budidaya ikan lele akibat kanibalisme ikan itu sendiri. Jadi sebelum video kali ini berlanjut, alangkah baiknya jika kalian yang baru melihat channel Eko Cahyono Official, jangan lupa subscribe, like, and share, dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Yuk kita gaskan cara yang pertama. Jangan membudidayakan lele di air jernih. Yap, kalau cuma memelihara satu ekor ikan lele saja di akuarium, tentunya tidak akan jadi masalah walau air dijadikan sejernih mungkin. Masalahnya adalah jika Anda memelihara banyak ikan lele sekaligus pada kolam yang airnya jernih, maka ini akan menyebabkan ikan lele akan melihat ikan lele yang lainnya. Dan apabila lele itu lapar, maka akan menyerang kawannya sendiri atau saudara kandungnya sendiri, guys. Hahaha. Karena lele dikenal sangat rakus dan doyan apa saja, termasuk daging kawannya sendiri. Oleh karena itu, sebelum memelihara ikan lele, maka siapkan terlebih dahulu air kolam agar menjadi hijau. Difermentasi dengan cara didiamkan selama 1-2 minggu dengan diberi pupuk kandang di dasar kolam serta tambahan probiotik agar ganggang dan plankton akan tumbuh dan menghijaukan air kolam sehingga lebih keruh. Air kolam dapat hijau akan membatasi jarak pandang ikan lele sekaligus menjadi pakan alami ikan lele karena di dalamnya terkandung ganggang hijau dan plankton dan jentik-jentik nyamuk tentunya. Dan yang nomor 2, jangan pernah terlambat memberi pakan di jam biasanya.
Anda yang sudah sering memberikan pakan pada jam-jam tertentu, maka usahakan jangan pernah terlambat memberikan pakan, terutama jika lele sudah berusia 1 bulan ke atas. Karena ikan lele semakin besar semakin rakus, ini cepat lapar dan berusaha memakan apa saja di sekitarnya untuk segera mengenyangkan perutnya, termasuk memakan saudaranya sendiri. Maka dari itu, jika kalian sudah terbiasa kasih pakan contohnya jam 7 pagi, seterusnya kalian harus pasti makan jam 7 pagi, jangan sampai telat. Karena apabila kalian telat, maka kalian akan melihat sendiri di kolam kalian, ikan kalian, lele kalian akan menyerang satu sama lain dan akan memakan temannya sendiri, yaitu kanibalisme. Dan yang nomor 3, rutin melakukan penyortiran ukuran ikan lele. Metode ini memang agak merepotkan, namun berhasil dengan efektif. Bagi Anda yang tak ingin terlalu repot, maka lakukan penyortiran tiap 1-2 minggu sekali pada ikan lele berusia di bawah 1 bulan. Untuk disamakan ukurannya, baru dipindahkan ke kolam pembesaran, yakni lele yang sudah di atas 1 bulan. Maksudnya kita menebar satu tebaran, satu umuran ikan lele itu pasti beragam besarnya, tidak mungkin sama besarnya, pasti ada yang lebih besar, pasti ada yang kecil. Oleh karena itu kita harus lakukan penyortiran, dipisahkan yang besar dan yang kecil, karena yang lebih besar akan memerlukan pakan yang lebih banyak. Jika yang besar kurang pakan, maka yang dimakan adalah yang lebih kecil. Lebih jelasnya, tonton saja di video saya sebelumnya tentang penyortiran ikan lele. Dan yang nomor 4, memberikan pakan alternatif yang sudah matang atau masak. Nah, kita tentunya sangat butuh kena pakan alternatif seperti keong, ikan kecil, maggot, cacing, dan lain-lain untuk menekan biaya pakan pelet, bukan? Ini memang sangat dianjurkan, akan tetapi juga dengan cara yang benar. Pakan alternatif seperti keong, bangkai ayam, usus ayam, ikan kecil yang diberikan secara mentah begitu saja akan menyebabkan ikan lele ketagihan daging mentah, sehingga akan mencoba daging temannya sendiri. Untuk menghindari hal ini, maka jika Anda memberikan pakan alternatif berupa cacahan daging, keong, ikan kecil, maka ada baiknya untuk dibakar atau direbus terlebih dahulu agar dagingnya matang dan rasanya berbeda. Ikan lele yang memakan daging matang tidak akan menjadi kanibal dengan sesama kawannya sendiri atau saudara kandungnya sendiri. Dan yang terakhir, nomor 5, memberikan azolla pada kolam. Nah, azolla ini bermanfaat juga untuk menjadi pakan alternatif ikan air tawar termasuk lele. Ia juga bisa menjadi makanan pengganjal perut ikan lele yang kelaparan. Apabila kita setelah kasih makan ada lele yang masih lapar atau yang masih kurang, lele itu pasti akan memakan azolla tersebut. Azolla mudah berkembang di air kolam ikan air tawar, namun pada kolam lele akan cepat habis dimakan karena lele sangat doyan. Anda bisa membuat kolam kecil khusus azolla untuk kemudian diumpankan ke lele. Nah, tentunya ikan lele itu kasih makan secukupnya, jangan sampai sedikit sehingga lele itu lapar dan memangsa temannya sendiri, kawannya sendiri. Ya, demikian itulah tadi beberapa cara mengatasi sifat kanibalisme pada ikan lele yang telah saya rangkum selama membudidaya ikan lele dan yang telah saya praktekkan selama ini
Ya, menurut saya cara seperti ini sangat bisa meminimalisir kanibalisme ikan lili saya. Jadi jika video kali ini berguna atau bermanfaat bagi kalian, maka jangan lupa sekali lagi subscribe, like, and share, dan tekan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.